Halo Bedegers. Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA saat ini dinahkodai oleh Alexander Čaferin sebagai Presiden UEFA. Pria asal Slovenia ini kabarnya mendapatkan gaji puluhan miliar setiap tahunnya. Wow. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian mengintip perjalanan karir dan kekayaan orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Eropa ini. Seperti apa? Mari kita bongkar. Alexander Čaferin lahir di Ljubljana, Slovenia, 13 Oktober 1967. Anak kedua dari 3 bersaudara ini lahir dan besar dari keluarga berlatar belakang advokat. Ayahnya, Peter Čaferin, merupakan salah seorang pengacara tersohor di Eropa. Sementara kakeknya, Emil Čaferin, adalah seorang pengacara sekaligus profesor hukum di Universitas Ljubljana, Slovenia. Semasa kecil, Alexander Čaferin sudah menunjukkan antusiasmenya terhadap sepak bola. Kala itu ia mengidolakan klub sepak bola asal Kroasia, Hajduk Split. Sebagai anak yang lahir dari keluarga pengacara, Alexander Čaferin pun melanjutkan tradisi keluarganya. Ia mengambil pendidikan hukum di Universitas Ljubljana pada tahun 1991. Di saat yang bersamaan ketika Slovenia mendeklarasikan kemerdekaan dari Yugoslavia, Alexander Čaferin turut bertugas sebagai tentara dalam Perang Kemerdekaan Slovenia tahun 1991. Setelah menyelesaikan studinya, pria yang hobi motoran ini kemudian bergabung dalam firma hukum milik keluarganya, Čaferin Law Firm. Meski menjadi pengacara, Alexander Čaferin tak meninggalkan kecintaannya terhadap dunia sepak bola. Tahun 2005 ia bergabung dalam Dewan Eksekutif Klub Futsal FC Litija. Di tahun yang sama, pria yang menguasai 4 bahasa ini juga menjadi tim hukum FC Ljubljana. Pada tahun 2006, Alexander Čaferin bergabung dalam jajaran eksekutif klub papan atas Slovenia, NK Olimpija Ljubljana. Kiprahnya dalam sepak bola lokal Slovenia membuat dirinya terpilih sebagai Presiden Asosiasi Sepak Bola Slovenia pada tahun 2011. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Hukum UEFA tahun 2011 hingga 2016. Ketika Presiden UEFA Michel Platini terlibat skandal korupsi, Alexander Čaferin terpilih untuk menggantikan posisinya dalam Kongres Luar Biasa UEFA tahun 2016. Ia sekaligus menjadi Presiden ke-7 UEFA sejak didirikan pada tahun 1954 silam. Sebagai informasi, UEFA membawahi Asosiasi Sepak Bola Nasional di 54 negara Eropa. Lalu pada tahun 2019, Alexander Čaferin terpilih lagi menjadi Presiden UEFA. Meski berasal dari negara yang tergolong kecil dalam lingkup sepak bola Eropa, ia mampu mendapat dukungan negara-negara besar untuk kembali mengomandoi UEFA hingga tahun 2023 mendatang. Terpilihnya Alexander Čaferin menjadi Presiden UEFA membuat namanya masuk dalam daftar eksklusif orang-orang paling berpengaruh di industri olahraga tahun 2019 versi Sports4Media. Nah, selama menjadi orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Benua Biru, Alexander Čaferin telah melakukan sejumlah gebrakan dalam hal reformasi dan tata kelola UEFA. Salah satu kebijakan yang paling menarik perhatiannya adalah perubahan format Liga Champions yang mulai berlaku musim 2024-2025 mendatang. Format baru ini diklaim akan lebih fair dan menghidupkan impian tim manapun di Eropa untuk berpartisipasi dalam Liga Champions. Perubahan format Liga Champions ini disinyalir buntut dari mencuatnya Liga Sempalan European Super League yang digagas oleh 12 klub raksasa Eropa. Tak hanya itu, di bawah kepemimpinannya, UEFA juga membentuk kompetisi baru bernama Conference League. Kompetisi ini adalah kasta ketiga di bawah Liga Champions dan Liga Eropa. Kompetisi baru yang mulai bergulir pada musim 2021-2022 ini lebih ditujukan untuk tim-tim papan bawah di Eropa. Dan sebagai upaya yang memodernisasi UEFA, Alexander Čaferin juga telah menghapus sistem gol tanda
yang telah dipakai selama lebih dari setengah abad. Sistem ini tidak akan lagi dipakai sebagai penentuan pertandingan fase gugur di kompetisi klub UEFA, termasuk Liga Champions dan Liga Eropa. Sistem baru ini mulai diberlakukan pada musim 2021-2022 nanti. So, gak akan lagi deh yang namanya drama epic comeback. Nah, selain berkiprah dalam urusan sepak bola, peraih penghargaan People of the Year 2019 oleh majalah World Soccer ini juga terlibat dalam gerakan sosial. Tahun 2017, Alexander Kevin terpilih sebagai Ketua UEFA Foundation for Children. Yayasan ini mendukung proyek-proyek kemanusiaan di seluruh dunia yang terkait dengan hak-hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, dan perdamaian. Di tahun yang sama, ayah 3 anak ini juga bergabung dalam gerakan amal bernama Common Goal. Ia mendedikasikan 1% dari gajinya untuk proyek amal itu. Ia percaya bahwa sepak bola memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Wah, salut ya. Well, setelah melihat perjalanan karir Alexander Kevin, sekarang yuk kita intip seperti apa sih kekayaan yang dimilikinya? Menjadi orang nomor 1 di UEFA, rupanya membuat pundi-pundi kekayaan Alexander Kevin menggunung. Bagaimana tidak, penghasilan yang ia kantongi sebagai presiden UEFA mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Melansir dari usatoday.com, pada musim 2016-2017, Alexander Kevin mendapatkan gaji sebesar 23,7 miliar rupiah. Tahun berikutnya, di musim 2017-2018, ia mengantongi penghasilan sebesar 23,3 miliar rupiah. Musim 2018-2019, penghasilannya meningkat menjadi 30,8 miliar rupiah. Wow, amazing ya. Nah, pada musim 2019-2020, suami Barbara Kevin ini dituding memperkaya diri dengan menaikkan gajinya sendiri. Bagaimana tidak, penghasilannya meningkat mencapai 38,2 miliar rupiah. Sementara di saat yang bersamaan, seluruh aspek sepak bola khususnya di Eropa terdampak pandemi. Kira-kira di musim 2021-2022, penghasilannya berapa ya, Bedigers? Nah, dengan penghasilan puluhan miliar setiap tahunnya, kalian bisa bayangin sendiri kan, seperti apa total kekayaan pentolan UEFA ini? Sayangnya nih gak banyak informasi yang didapatkan soal aset dan koleksi kendaraan mewah orang nomor 1 UEFA ini. Yang pasti dengan kekayaan yang dimiliki Alexander Kevin sangat memungkinkan dia untuk menikmati kehidupan serba mewah bersama istri dan anak-anaknya. Kalau kamu punya penghasilan kayak bos UEFA ini, kamu bakal ngapain sih, Bedigers? Komen di bawah ya.